Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar kembali mengenai kisah-kisah Islam pada zaman dahulu. Kali ini kita akan bahas sedikit kisah dari satu sosok khalifah yang alim, zuhud, berlimu pengetahuan dan agama yang luas serta dicintai oleh rakyatnya. Dia adalah Umar bin Abdul Aziz. Kisah kehidupannya sangat luar biasa, dapat memicu semangat kaum muslimin terutama para pejuang dan pemimpin umat, guna menarik kehidupannya yang mengutamakan keadilan kejujuran, dan menjauhkan diri dari perkara-perkara syubhat atau meragukan. Inilah sebagian kisah-kisah yang sepantasnya kaum muslimin mengetahuinya sebagai pemicu semangat dalam membuat iman bergolak dan menimbulkan amal solih. Namun saudara, sebelum kita lanjut ada baiknya like dan share video berikut ya, agar mendapatkan manfaat yang lebih optimal. Baik, kita lanjutkan kisahnya. Yang pertama, pada suatu musim dingin seorang budaknya selalu membawakan air panas untuk ia berwudu. Suatu ketika ia menanyakan kepada budaknya di mana air wudu itu dipanaskan. Budaknya menjawab, "Aku memanaskannya di atas tungku dapur umum milik Baitul Mal." Seketika Umar memerintahkan Muzahim, orang kepercayaannya, untuk memperkirakan berapa kayu bakar dapur umum selama ini terpakai untuk memanaskan air untuk wudunya, lalu ia membeli kayu bakar sebanyak yang ditaksir dan menyerahkannya ke dapur umum. Yang kedua, Ibnu As-Sahin meriwayatkan bahwa Gubernur Yordan mengirim sekeranjang kurma ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saat kurma diterima, Khalifah bertanya, "Pakai kendaraan apa kurma ini dibawa dari Yordan?" Kami menjawab, "Kendaraan, kuda, pos milik negara." Umar berkata, "Pergilah engkau ke pasar dan jual kurma ini, lalu serahkan uang hasil penjualannya ke Baitul Mal." Kurir itu menjualnya di pasar dan dibeli oleh salah seorang laki-laki dari Bani Marwan, kerabat Khalifah, lalu ia menghadiahkannya kepada Khalifah. Saat melihat dua keranjang kurma itu, Umar yakin bahwa kurma itu adalah hadiah dari Gubernur Yordan tadi. Ia pun memakan satu keranjang bersama hadirin yang berada di majelisnya dan satu keranjang lagi dikirim ke istrinya. Lalu ia mengeluarkan uang seharga 2 keranjang kurma dan menyerahkannya ke Baitul Mal, Tarikh Dimasik, jilid 47, halaman 303. Demikianlah potret betapa sederhana, bersahaja, dan kehati-hatian beliau dari perbuatan yang menggunakan harta orang lain sampai sedemikian detailnya. Semua ini menunjukkan sikap kejujuran beliau dan rasa takutnya pada Allah Ta'ala agar tidak tergelincir dari syubhat dan keraguan-raguan atas status harta yang dipergunakan dan dimilikinya. Selanjutnya, bagaimana kesaksian dari orang-orang dekat beliau? Berikut kisahnya, orang-orang dekat beliau yang menggambarkan kondisi beliau yang begitu tekun beribadah. Kelembutan hatinya dalam mengingat negeri akhirat serta tak tergodanya beliau dari kenikmatan dunia yang melenakan. Diriwayatkan dari Mughirah bin Hakim beliau berkata, "Fatimah binti Abdul Malik, istri Umar bin Abdul Aziz menuturkan kepadaku, 'Wahai Mughirah, dialah orang yang paling banyak sholat dan puasanya dibandingkan manusia yang lain. Aku tidak pernah melihat seorang pun lebih takut di hadapan Allah, selain Umar.' Jika telah selesai sholat Isya, ia duduk di masjid sambil mengangkat kedua tangannya seraya menangis hingga matanya mengantuk. Sebentar kemudian ia kembali terbangun, lalu berdoa dengan mengangkat kedua tangannya serta menangis sampai mengantuk lagi. Sementara itu An-Nador bin Ar-Rabi berkata, ketika aku berkunjung ke tempat Umar bin Abdul Aziz ia selalu menggigil, seakan-akan seluruh duka manusia menimpa dirinya. Diriwayatkan dari Ibrahim bin Ubaid bin Rifa'ah dia berkata, aku menyaksikan Umar bin Abdul Aziz dan Muhammad bin Sa'is sedang bercakap-cakap. Tiba-tiba aku melihat Umar menangis sampai tulang rusuknya berdetak. Bahwasanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah tidak pernah kering air matanya karena bunyi syair berikut ini, tidak ada kebaikan dalam hidup seseorang yang tidak bernasib baik di sisi Allah, kelak di hari penentuan. Az-Zuhad, karya Imam Ahmad, halaman 363, Al-Hiyah 5/260, As-Siyar 5/137. Semoga sepenggal kisah di atas semakin membuat generasi umat ini lebih mencintainya karena kesalihannya, kepemimpinannya yang adil dan berbagai karakter mulia beliau yang patut dijadikan teladan. Amin. Wallahu a'lam bishawab.